Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat dan membahas bagaimana isu yang sangat ramai diperbincangkan di media sosial terkait dengan salah satu usulan para purnawirawan jenderal yang ingin menggantikan Gibran sebagai wakil presiden. Dan beberapa tanggapan muncul dari pengamat politik yang tidak sedikit merujak para purnawirawan ini. Dan ada juga tanggapan dari Bapak Ahmad Muzani, Ketua MPR RI, yang sangat luar biasa, yang menjelaskan dengan sangat detail. Dan mungkin ini sedikit bisa membuka mata para purnawirawan ini agar sedikit melihat lebih jelas dan utuh, teman-teman ya. Nah, selain itu, nanti saya juga akan sedikit membahas bagaimana sih jejak rekam dari para purnawirawan ini, yang tidak sedikit dari mereka ini merupakan anak abah dan orang-orang yang belum move on dari kekalahan pertarungan Pilpres sejak 2019 dan juga 2024, teman-teman. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Purnawirawan Jenderal TNI, ex-Kepala BIN, ex-Menteri Agama, hingga ex-Danjen Kopassus dukung Anies Baswedan. Waduh. Rupanya anak abah semua ya kan? Pantas aja mau ganti Gibran. Mencoba ganti dengan Anies. Perubahan. Kami khawatir perubahan itu seolah-olah diartikan sebagai sesuatu yang sangat drastis begitu ya. Tapi ternyata beliau menjelaskan dengan sangat baik dan sangat masuk akal dan juga sangat beretika. Asik. Sama dengan kami dalam pengabdian sebagai penjabat-penjabat di TNI, rata-rata kami sudah pernah menjabat 20 jabatan. Nah, teman-teman, yang ngomong ini sekarang ini yang kalian dengarkan ya, itu adalah Fahru Rozi, pernah menjabat sebagai Menteri Agama di periode kedua Bapak Jokowi. Tapi ya hanya beberapa tahun dipecat. Sama seperti orang yang dia dukung, yang berpakaian batik yang ada di sampingnya, itu kan pernah juga menjabat sebagai menteri di periode pertama Pak Jokowi, tapi dipecat juga. Jadi ya sama-sama dipecat, senasib akhirnya bersatu gitu ya kan. Dan sekarang mau mengusulkan Gibran. Dan ada satu lagi, teman-teman, Bapak Jenderal Purnawirawan TNI Sunarko, yang membacakan tuntutan mereka kemarin yang ingin menggantikan Mas Gibran. Nah, Pak Sunarko ini juga salah satu orang yang belum move on dari kekalahan Pilpres. Di tahun 2019, Pak Sunarko mendukung Pak Prabowo, tapi kalah. Nah, setelah kalah, Pak Sunarko ditangkap atas kepemilikan senjata ilegal dan diduga mau makar di tahun 2019 itu. Waduh, luar biasa ya jejak rekamnya ya. Dan di tahun 2024, Pak Sunarko dengan Pak Fahru Rozi kembali mendukung Anies. Dan kalah lagi, teman-teman. Aduh, ini namanya double kill gitu ya kan. Kalah di 2019, kalah lagi di 2024. Makanya amarahnya, kebenciannya kepada Pak Jokowi beserta keluarga Pak Jokowi itu sangat besar, teman-teman. Makanya semenjak setelah Pilpres 2024, mereka ini selalu menggoyang-goyang pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran. Nah, puncaknya sekarang lah mereka berani menyuarakan untuk menggantikan Gibran sebagai wakil presiden. Jadi ya dari jejak rekamnya saja sih, apalagi Pak Sunarko ya sudah pernah diduga mau makar, teman-teman. Apakah sekarang gerakan itu akan dimulai lagi oleh mereka? Nanti akan kita lihat bagaimana perkembangan gerakannya ya. Tapi kita next dulu videonya. Ketika pemilihan presiden, yang kita pilih adalah calon presiden dan calon wakil presiden. Betul, Pak. Ketika dinyatakan menang, yang dinyatakan menang adalah presiden terpilih dan wakil presiden terpilih. Ketika KPU menghitung suara, yang dinyatakan unggul dalam pemilihan presiden 14 Februari 2024 adalah pasangan Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka, calon presiden dan calon wakil presiden. Digugat, dipersoalkan, diajukan gugatan itu ke Mahkamah Konstitusi, dan oleh Mahkamah Konstitusi kemenangannya dinyatakan tidak ada masalah dan sah. Nah, dengerin tuh. Pada tanggal 20 Oktober 2024, atas keputusan tersebut,
Majelis Permusyawaratan Rakyat mengadakan prosesi pelantikan yang dihadiri oleh seluruh anggota MPR, mayoritas, dan puluhan kepala negara, kepala pemerintahan. Jadi, Prabowo adalah presiden yang sah, Gibran adalah wakil presiden yang sah. Nah, Pak Prabowo dan Mas Gibran adalah presiden dan wakil presiden yang sah. Dan keduanya nggak bisa dipisahkan, teman-teman ya. Apakah Purnawirawan Jenderal itu tahu dan paham terkait hal ini? Ya, saya pikir sih tahu. Cuma memang hanya ingin mengganggu stabilitas negara aja kali ya. 5 kali Pak Prabowo itu meminta Gibran menjadi wapres. Yang pada akhirnya 7 koalisi itu menyetujui dan memilih Gibran juga. 5 kali itu Pak Jokowi 4 kalinya itu menolak. Mengatakan apa agak sebaiknya dipikir dulu Pak Prabowo. Gitu. Artinya dia juga tidak mau nanti dituduh macam-macam tentang karena itu anaknya kan Gibran. Nah ini pengakuan dari Bapak Sufmi Dasko ya di salah satu podcast setelah Pilpres 2024 kemarin bahwa Pak Prabowo itu sampai 5 kali meminta Gibran kepada Pak Jokowi untuk dijadikan calon wakil presidennya, teman-teman. Yang terakhir kenapa Prabowo juga memaksa, jawabannya ya coba kalau memang pilihannya itu tanya saja sama anaknya. Artinya dalam proses 4 kali Pak Prabowo bicara dengan Pak Jokowi itu, Pak Jokowi juga tidak menyampaikan itu ke Gibran, gitu kan. Silponya kan seperti itu. Nah, jadi seperti yang saya tulis di Facebook, sebenarnya kalau ini yang terjadi, Pak Prabowo tinggal bilang saja, urusan wapres itu adalah pilihan beliau. Jadi jangan ada pihak-pihak lagi yang mencoba-coba untuk bicara soal Gibran. Itu menurut saya supaya apa? Supaya isu Gibran mau dimajukan, tidak mumpuni dan sebagainya ini bisa berhenti. Karena kalau tidak ya terus saja bergulir masuk di ranah sosial yang mengambil energi yang sia-sia buat masyarakat Indonesia. Itu sudah pasti, seperti saya saja secara pribadi juga terganggu. Karena banyak hal yang bisa kita pikirin untuk sama-sama mengurus negeri ini, tapi kan direcokin saja sama orang-orang kerdil yang berpikir mundur itu. Nah, yang disayangkan sekarang kan karena itu ada sekumpulan mantan jenderal, kolonel, yang saya pikir wawasannya sudah pasti luar biasa, karena pasti mereka menjadi jenderal itu juga kan tidak begitu saja, dia ada pendidikan Lemhanas, ada Sesko, ada segala macam. Nah ini kok jadi seperti itu? Apa ketularan juga ini dengan orang-orang yang sakit hati dengan Pak Jokowi karena nggak terpakai gitu. Kemarin ada Fahrul Razi di situ yang bekas Menteri Agama, karena diberhentikan di tengah jalan juga waktu itu. Karena itu kan soal kapasitas Anda yang dianggap tidak mumpuni sehingga harus dicopot dari kementerian kan. Nah, ini yang saya bilang tadi, teman-teman. Ya, curiganya orang-orang ini ya satu barisan dengan barisan Amin Rais, Roy Suryo, dan lain sebagainya. Yang tugasnya apa? Untuk membuat stabilitas negara kita itu ya menjadi tidak baik. Saya selalu teringat dengan kalimat dari Bapak Prabowo Subianto. Hati-hati dengan politik divide et impera. Politik adu domba yang terus-menerus digunakan oleh asing untuk merusak bangsa kita, teman-teman. Bangsa kita ini sulit maju, tidak bisa maju, karena kita terus-terusan disibukkan dengan pertengkaran satu sama lain, pertengkaran sesama anak bangsa. Dan inilah yang tidak diinginkan oleh Pak Prabowo. Udahlah, sudahi kegaduhan ini. Gibran sebenarnya sudah ditetapkan sah sebagai wakil presiden. Tunggu saja 5 tahun lagi baru kita bertarung. Kok di tengah jalan ada riak-riak seperti ini? Di tengah riak-riak ijazah palsu muncul lagi pemakzulan Gibran. Ini kan ya merugikan Pak Prabowo itu sendiri gitu. Tujuannya sepertinya mereka ini hanya ingin membuat stabilitas negara ini tidak baik, teman-teman. Sebagai menteri, ini kan sama kasusnya, ada beberapa Anies dan sebagainya. Semua orang-orang yang dicopot Pak Jokowi itu sekarang setelah di luar kelihatan kualitasnya memang. Nah, yang disayangkan lagi kemarin itu adalah hadirnya Pak Tri Sutrisna yang saya pikir sebagai sesepuh yang luar biasa,
pernah jadi wapres juga, cuma mohon maaf karena wapresnya di zaman Soeharto itu memang wapres-wapresan. Wapres-wapresan. Jadi ditunjuk, suruh duduk, nggak boleh ngomong apa-apa. Menyatakan demikian, saya yakin 90% itu menuding tuh jenderal. Kok begitu jadi jenderal ya? Banyak tanggapan negatif itu. Saya lihat di YouTube, wah sudah aki-aki, udah tua, udah bau tanah. Dia ngapain lagi Pak Tri seperti ini? Oh ya, ada Pak Tri ya, yang paling senior ya. Sayang sekali ya kalau Pak Tri dibawa-bawa. Ini masyarakat. Masyarakat mengatakan, ini bukan zamannya Orde Baru. Zaman Orde Baru itu, presiden bisa dipilih melalui MPR. Dipilih dan diberhentikan. Ini presiden dan wakil presiden itu dipilih langsung oleh rakyat Indonesia. Satu paket. Nah, apa urusannya dengan jenderal-jenderal ini? Betul. Nah, ini tanggapan ya. Jadi tanggapan kita jangan dibawa serius. Santai aja, santai aja. Santai Emang aja. saya kelihatan serius Pak Kandi? Iya. Kalau dibawa serius, nggak selesai urusan. Karena ini lucu ya. Bawa enjoy aja. Bawa Coba lihat enjoy. Pak Tri sudah ompong begitu, ya kan? Kita lihat ada tanda tangannya. Saya nggak yakin kok Pak Tri bisa kejeblos seperti ini, orang yang saya hormatin loh. Wakil presiden itu. Mantan Panglima ABRI. Mantan Panglima. Betul, mantan. Jenderal yang terganteng pada waktu itu. Ya. Saya yakin nih kayaknya Pak Tri ini dijerumuskan. Oh ya? Dijerumuskan? Dijerumuskan oleh kelompok-kelompok ini. Bahaya ini. Saya kepengen anaknya harus diuntut. Saya juga anaknya juga nggak ikhlas ini diginiin, bapaknya diginiin. Saya yakin. Oh, anaknya Pak Tri, maksud Bro anaknya Norman. Pak Tri. Iya ya, kalau kita ingat Iya. anaknya Pak Tri itu ada 2 yang jenderal juga, jenderal angkatan darat Iya. sama Belum jenderal mantunya. polisi. Iya. Belum lagi mantunya Pak Ria Mizar. Iya. Iya kan? Coba. Padahal kan Yang mengabdi ke negara, yang mengabdi kalau ke Pak Ria pemerintah. Mizar sudah pensiun oke lah. Iya. Tapi kan yang masih aktif kan anak-anaknya Pak Tri ini. Iya. Dan anak Pak Tri itu kalau nggak salah saya punya posisi strategis di Angkatan Darat sekarang. Dan Angkatan Darat itu di dalam konteks kepemimpinan nasional, presiden wakil presiden itu kan atasan mereka semuanya. Betul. Iya kan? atasan Ini kan mereka. ada unsur Jadi gini, kalau saya bilang ada dua. insubordinasi nggak ini? Ada dua apa? Pak Tri ini dimanfaatin. Yang pertama nih. Dimanfaatin. Oleh kelompok ini, kelompoknya nggak suka. Nah, salah satu kan dimotori oleh Pak Fahru Roji. Pak Roji kan tetangga saya. Tetangga saya berjuang sama Pak Fahru Roji itu waktu sama-sama membela Pak Jokowi. Dia di Bravo 5, saya di Pernusa. Oh iya. Oh iya, Bravo 5. Ya. Ya. Saya udah ingatkan ke Mantan Menteri Agama ya kan? Iya, itu udah kita protes. Saya protes tuh di kalau nggak salah di iNews TV itu saya dipanggil tentang Pak Menteri Agama ini ngebelain FPI. Ternyata Iya, dia iya. ngefans sama FPI. Iya. Sudah tahu bahwa ini ada kelompok yang sudah dilarang. Tuh kenapa? Dan harus dibubarkan, Nah, kalau saya ya melihat ya, ini settingan. Apa misi Pak Fahru Rozi dan para jenderal-jenderal mantan ini Iya. untuk seperti yang tadi Bro Norman katakan menjerumuskan Pak Tri? Apa misinya kalau begitu? Analisa saya yang pertama Ya. tadi, ini jerumuskan. Ya, Misinya apa? mungkin Pak Tri disodorkan begitu aja itu apa? Suruh tanda tangan tanpa dibaca lagi. Tapi kan Pak Tri belum pikun Bro Oh, Kanjeng. bukan begitu, namanya orang tua. Masih bisa mencerna. Benar, mendengar, kan? benar. Oh ini nggak benar atau ini benar. Iya, kalau kelompok yang mendeklarasikan tuntutan melengsarkan wakil presiden, saya kira ini jelas murni gerakan politik. Cuman disayangkan kenapa harus juga menyudutkan Presiden Prabowo dan menempuh jalan yang tidak demokratis, karena presiden dan wakil presiden itu kan duit tunggal yang dipilih di dalam pemilu. Tidak mungkin salah satunya diberhentikan di tengah jalan tanpa melanggar ketentuan impeachment yang diatur di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Artinya bahwa tidak ada mendung, tidak ada awan gelap, tiba-tiba hujan lebat terjadi, itu kan aneh. Ada apa? Kecuali kalau Mas Wapres melakukan pelanggaran terhadap pasal 7A di dalam konstitusi misalnya, boleh saja. Tetapi kan faktanya tidak ada masalah dengan Wapres. Nah, artinya bahwa orang-orang yang menuntut wakil presiden dilengsarkan ini, orang-orang yang punya kepentingan politik dalam rangka 2029. Nah, teman-teman, dalam rangka 2029, apakah untuk memenangkan Anies? Karena kan sebagian besar dari mereka ini anak abah nih di tahun 2024, teman-teman.
Fahru Rozi, mantan Danjen Kopassus, mungkin tadi Sunarko yang dimaksud ya kan, mantan Kepala BIN dan lain sebagainya. Apakah gerakan ini untuk memenangkan Anies? Karena kan ya mereka frustasi teman-teman. Serius, ini saya menyebutkan mungkin saja mereka frustasi. Gerombolan Amin Rais, gerombolan Roy Suryo, dan gerombolan FPI dan lain sebagainya. Para purnawirawan ini sudah kepalang tanggung gitu. Sudah capek kalah terus. Makanya dia membuat sebuah gerakan-gerakan yang mungkin melemahkan kekuatan politik Pak Prabowo, melemahkan kekuatan politik lawan-lawannya, agar di tahun 2029 ya mereka bisa memenangkan Anies gitu. Tapi ya maaf saja, seperti penjelasan Pak Yasubiakto tadi, itu sudah jelas teman-teman. Pak Prabowo 5 kali meminta Gibran kepada Pak Jokowi untuk maju sebagai calon wakil presiden untuk memenangkan Pilpres 2024, dan terbukti menang. Dan Pak Jokowi tidak pernah menyodor-nyodorkan anaknya kepada Pak Prabowo. Dan 100%, bahkan 1000%, pencalonan Gibran itu adalah keinginan dari Pak Prabowo sendiri. Dan saya juga menghormati dan sangat menghargai respon dari Pak Prabowo yang disampaikan oleh Pak Wiranto terkait dengan isu mengganti Gibran sebagai wakil presiden, yang saya pikir pesannya sangat luar biasa ya. Beliau menghormati, menghargai, karena saya pikir Pak Prabowo tidak bisa frontal, karena ya kita harus paham juga teman-teman bahwa purnawirawan jenderal ini adalah orang-orang ataupun para senior-senior dari Pak Prabowo mungkin ya ketika berdinas di TNI, dan kita tahu hierarki di TNI sangat luar biasa teman-teman. Tapi ya Pak Prabowo menyampaikan pesan jangan sampai isu ini membuat kita terpecah menjadi bangsa dan membuat gaduh bangsa kita. Nah, udah jelas pesan Pak Prabowo ya. Dan kalau kita dengarkan penjelasan dari Bapak Ahmad Muzani, itu juga sudah clear teman-teman. Ini duit tunggal, presiden dan wakil presiden dilantik bersamaan, dipilih rakyat bersamaan, dan untuk mengimpeach itu tidak mudah, tidak serta-merta langsung dari MPR, tidak seperti zaman Orde Baru dulu. Dan ya, kita tunggu, kita lihat seperti apa gebrakan kinerja Mas Gibran selama 4 tahun ke depan gitu ya kan. Kalau sekarang kan Mas Gibran mulai bersuara, mulai monolog menjelaskan tentang isu-isu terkini, bonus demografi, dan lain sebagainya. Ini harus kita apresiasi teman-teman. Mas Gibran mulai bekerja dan mungkin beliau fokus ke arah digital, AI, dan lain sebagainya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.